gereja jam 9 kita nontonnya jam 8 malam juga oke kan? Pakai celana pendek lagi. Iya, celana pendek gitu kan. Sama aja, dua-duanya punya keuntungan dan kita sebaiknya sih di zaman sekarang yang makin maju mempersiapkan dua-duanya sih. Walaupun sebenarnya gimana pun juga konvensional ada keuntungan lebih jauhnya gitu, tapi Oke. Halo teman-teman Opini Berti, ketemu lagi. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol soal gereja digital. Nah, sekarang ini kan memang banyak gereja itu yang sudah memang melakukan menyiapkan infrastruktur untuk keperluan tayangan digital ya. Karena ibadah sekarang itu memang masih sulit untuk dilakukan secara onsite atau katakanlah konvensional. Nah, jadi gereja harus mempersiapkan itu. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman kita namanya Bistok Lelono. Halo Tok. halo Sar. Apa kabar, sehat kan? Sehat. Oke, nah jadi kita mau ngobrolin ini. Terus apa sih yang gereja harus lakukan, yang gereja persiapkan? Apakah memang gereja harus gue ikut bikin kebaktian online tapi ya dengan seadanya, atau memang kita jadi kayak ya tetap ngotot harus onsite gitu. Nah ini baiknya harus seperti gimana ya? Kita coba obrolin ini lebih dalam dengan Bistok. Nah Tok, menurut lu sekarang gereja onsite atau online? Gue masih online. Lu masih online tapi gereja kan lu? Iyalah. Kadang-kadang ya. Nah, itu sama. Aku juga memang gerejanya online juga. Nah, tapi kadang-kadang kan kita juga rindu ya untuk kembali onsite ya. Nah, seperti gereja zaman kita sebelum pandemi gitu. Nah, menurut lu sekarang ini kan gereja ini banyak berlomba-lomba untuk jadi onsite pengen kembali onsite sebenarnya, tapi karena kondisi kan memang belum memungkinkan. Jadi semua sekarang itu online semua ya, digital lah kalau gitu. Nah, iya masih banyak. Nah, jadi menurut lu sekarang ini gereja digital ini ada impact-nya nggak sih buat kita? Impact kayak gimana nih? Impact negatif, positif? Ya dua-duanya. Positifnya sih, ya dua-duanya ada sih. Positifnya menurut gua, yang pandemi kita masih bisa beribadah gitu kan. Ya negatifnya sebenarnya ada rasa yang hilang juga kan dibanding online dengan onsite gitu. Dan kalau aku sih nggak bisa ketemu teman-teman sih emang. Lebih dari itu juga ada sih sebenarnya. Ada juga ya. Yang nggak bisa dijawab oleh digitalisasi ini ya. Iya menurut gua sih. Nah, selain ketemu teman-teman kan sebenarnya ada yang lain ya. Contohnya kan kalau digital kan ya tidak ada, menurut gua sih membuat kedisiplinan tuh turun gitu. Contohnya kita bisa nonton kapanpun gitu. Padahal kan kalau dulu jam 9 ya jam 9 gereja gitu. Kalau sekarang gereja jam 9 kita nontonnya jam 8 malam juga oke kan? Pakai celana pendek lagi. Iya, celana pendek gitu kan. Kalau dulu kayaknya kita celana pendek masuk itu jemaat semuanya ngeliatin kan. Iya, kan. Itu kan ada perasaan yang berbeda dan seakan-akan jadi kesannya ada gereja gua sama gua gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin nggak gitu juga gitu. Jadi dari aspek ininya, digitalisasi ini ada positifnya ada negatifnya ya. Betul. Yang paling penting, yang paling positif memang kita bisa beribadah ya. Betul. Tapi di sisi lain ada banyak yang memang tergerus lah, kira-kira berkurang ya. Ada yang berkurang. Kayak aku juga pribadi memang teman-teman memang secara 2 tahun ini memang jadi kayak mau beribadah tuh kayak ada perasaan kayak ya udahlah nanti aja gitu, udah kayak ya udah kalau sesempatnya gitu kan. Nah, kalau dulu kan kita misalnya ibadah jam 10 kita akan siap-siap jam 8, jam 9 kita udah beres rapi tinggal berangkat ke gereja gitu. Ketemu teman-teman ya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Kalau sekarang jam 8 nanti 8:30 masih tidur kan. Nanti jam 8:30 ntar 9 kurang 10 deh gitu kan. Bangun-bangun cuci muka terus nyalain laptop udah ngeliat. Iya. Jadi kita kesannya sih jadi memang mempermudahkan, tapi ada di situ yang hilang, jadi kayak mungkin ya jadi ada kedisiplinan mungkin sedikit turun sih menurutku kan. Tapi positifnya sih kita bisa beribadah dan kita bisa memuliakan Tuhan gitu. Tapi memang kayak kata lu bilang tadi kan ya, mau pindah ke digital juga kita kayaknya sih banyak yang perlu dipersiapkan juga kan, dan kayaknya nggak semua gereja siap itu menurut gua. Nah, kira-kira kalau gereja yang sekarang nih yang mau pengen digital nih, bikin layanan ibadahnya digital, lalu yang persekutuan juga segala macamnya itu digital gitu, apa sih yang harus dia lakukan sebenarnya yang paling utama?
Pertamanya sih ya teknis ya, harus persiapan teknis dan ada investasi di ke arah situ sih. Tanpa itu nggak mungkin gitu. Misalnya beli kamera ngomongnya udah gitu tanpa, maksudnya dua-duanya perlu ya. Kayak ada yang teknisnya perlu orang dan investasi alatnya perlu gitu. Kalau misalnya dia cuman investasi alat tanpa investasi orang, nanti yang ngoperasin siapa gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak punya alatnya gimana gitu kan. Pasti dua-duanya sih. Dan sama selain itu juga mungkin karena kan namanya digital kan beda dengan maksudnya digital itu kan biasanya ada persiapan segala macam gitu ya. Kita nggak mungkin kayak live biasa aja gitu. Dan kayak kamera kan nggak mungkin dipindah-pindah segampang itu gitu. Nah itu yang perlu sebenarnya, itu yang perlu dipelajarin. Dan sebenarnya menurut gua yang lebih siap itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa merekam videonya gitu. Maksudnya merekam dan multi videonya udah jalan gitu. Biasanya itu akan lebih cepat untuk sampai ke yang digital gitu ya. Aku jadi ingat dulu tuh ada yang salah satu televisi swasta sempet tuh kita dengar lihat layanan kayak khotbah gitu ya di yang aku paling inget tuh yang dia kalau dia nyanyi itu selalu sweet Itu legenda itu. Itu ingat lah ya teman-temannya, John Hartman ingat ya. Nah itu zaman dulu mungkin buat kita aneh ya, tapi sekarang memang kita membutuhkan yang model begitu ya, maksudku ibadah yang digital gitu ya. Iya, sekarang saat ini dibutuhkan dan kayaknya akan tetap ada sih, mau nggak mau. Menjadi suatu yang lumrah gitu dibanding zaman dulu. Kalau dulu kan ngomongnya lu gereja nonton kayak gituan, lu nggak gereja beneran gitu kan. Tapi sekarang kan jadinya ya itu gereja, itu jadi ibadah gitu. Ibadah ya. Nah, jadi kalau gitu kan sekarang ini tadi kamu bilang kan bahwa gereja harus mempersiapkan investasi, baru mempersiapkan timnya juga gitu supaya layanannya lebih bagus kan begitu ya. Nah, tapi kan ini juga terkesan jadi kayak seperti kalau buat kita yang buat orang teman-teman yang konvensional ya, apalagi orang-orang tua, loh kok bergereja gitu sih gitu loh. Maksudnya kan ada hal lain ya, maksudku ada hal lain nggak sih yang hilang? Artinya bahwa tujuan utama kita itu kan, jadi kalau orang kayak temanku yang ini ya, yang ngurusin gereja digital ini bilang bahwa lightingnya harus bagus, audionya harus bagus, visualnya harus bagus gitu. Jadi semuanya harus bagus packagingnya kira-kira gitu supaya sampai ke jemaat. Bener sih ya di satu sisi. Tapi kadang-kadang teman-teman ini juga jadi arahnya lebih kayak mempersiapkan rutinitas aja gitu. Jadi bukan bahwa tujuan ibadah tadi kan kita memuji dan memuliakan Tuhan ya, beribadah sama Tuhan kan. Sebenarnya menurut gua benar. Packaging itu mungkin perlu dan maksudnya kita nggak bisa ngebedain bahwa sebenarnya gini, menurut gua kita datang ke gereja konvensional ketika musiknya jelek, kita nggak bisa, atau misalnya suaranya lah bukan jelek ya, maksudnya kita bisa mendengar bahwa kita nggak bisa dengar suaranya SL misalnya bernyanyi gitu, worship leader WL menyanyi, tapi kita bisa dengar musiknya, itu aja kan sebenarnya udah buruk ya. Nah kemudian itu bisa diatur gitu kan, ada teknisnya gitu. Nah kemudian itu dipindahin ke digital kan sama aja kan, itu harus dipersiapkan juga supaya ketika direkam jemaat bisa merasakan seperti hal yang sama ketika dia offline, ketika onsite gitu. Dan itu perlu teknis juga kan. Dan sebenarnya sih menurut gua kalau itu mungkin itu bukan packaging sih, tapi itu seharusnya menjadi sesuatu yang mau dituju gitu. Karena kita mau menghasilkan kualitas yang sama sebenarnya, dan mungkin tidak jauh berbeda gitu dengan ketika orang datang offline ke gereja, dia bisa harusnya sih memang yang offline akan merasakan sesuatu yang berbeda, tapi paling nggak kualitas ibadahnya gitu bisa dirasakan yang semirip mungkin lah kalau bisa. Nah kalau itu sih gue setuju, tapi kalau misalnya kayak apa sih gimmick gitu, kayak misalnya nih ya layar atau tampilan tuh harus gimana gitu, lebih ke arah menarik secara visual aja gitu. Gue pikir itu bukan harus selalu yang perlu sih gitu. Bahwa tujuan utamanya juga bukan itu ya, artinya itu. Tapi kan memang di tengah seperti yang lu bilang tadi bahwa
ini memang kondisi ini kan mau nggak mau ya kita memang layanan digital itu harus kita lakukan gitu ya. Betul. Nah, suka nggak suka ya. Kalau Suka. secara pribadi aku juga sebenarnya lebih pengen konvensional. Jadi ibadah seperti yang sebelumnya ini gitu. Karena lebih gimana pun memang lebih berasa ya. Iya. Kalau gue sih mungkin berasanya dulu lebih ke arah kegiatan yang lain. Jadi kan sekarang kalau misalnya dibilang kan tadi ya, kita kan kerasa bahwa kita bisa ngelakuin apapun, tapi itu aja gitu. Tapi yang kayak tadi lu bilang, ketemu teman, sosialisasinya itu udah hilang gitu kan. Kecuali kita sengaja ngumpul di rumah teman gitu buat nonton ibadah online gitu ya. Nah, kalau gitu tuh sekarang ini kan seperti gereja-gereja yang digital ini sekarang kan, itu kan pasti ada sesuatu yang baru di situ ya. Artinya gini, bahwa dulu kita yang seperti tadi lu bilang bahwa kita itu dulu tuh kalau nonton ibadah online tuh dianggapnya kayak nonton aja gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan itu ibadah gitu ya. Iya. Nah, ada hal lain nggak sih yang baru yang bisa memang ditemukan atau mungkin yang bisa dicapai dengan model layanan digital begini sekarang ini? Sebenarnya ada sih. Jadinya gini, kita bisa memperluaskan layanannya. Kayak misalnya gini, sekarang kan kalau misalnya zaman dulu misalnya orang telat datang, dia kehilangan sesuatu kan. Kalau sekarang kan dia bisa menonton. Terus misalnya zaman dulu misalnya dia suka khotbah yang minggu ke X gitu ya, terus dia lupa gitu, dia mau merenungi lagi kan dia nggak bisa dapat. Sekarang dia bisa menonton ulang gitu. Jadi ada yang bisa ditawarkan dengan digitalisasi ini yang positifnya gitu. Kalau zaman dulu kalau gue inget sih bokap gue tuh suka nyatet. Misalnya dia dengar khotbah dia bisa nyatet gitu kan. Itu ada yang baiknya. Itu kan dia buat menyimpan internalisasi ke dirinya di sendiri gitu kan. Tapi nanti kan dia ngebaca lagi gitu. Kalau sekarang kan kita nggak perlu nyatet, tapi kita bisa mendengarkan ulang atau melihat ulang gitu, dan itu kita bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi bisa artinya pengarsipannya lebih lebih gampang. Jadi orang mau dengar khotbah yang tahun berapa juga ada datanya gitu ya. Jadi bisa lebih dinilai ya, tertata lah ya. Kalau dulu kan memang kita mau dengar khotbahnya sini juga ya itu juga kalau ada rekamannya kan gitu. Betul. Itu juga kalau nggak males yang rekamnya. Kalau sekarang semuanya ada ya terdigitalisasi. Itu mungkin manfaat yang lain dari apa yang dilakukan gereja-gereja sekarang ya untuk menjangkau jemaat ya dalam beribadah ya. Iya, dan bisa menjangkau lebih luas karena sekarang kalau dulu mungkin gereja jadinya terpaku terhadap lokasi gitu kan. Iya. Misalnya di Galuh Yusuf mungkin kisarannya orang-orangnya ya sekitaran Bandung lah gitu ya. Mungkin yang dulu yang simpatisan udah pindah ke Jayapura atau ke mana nggak bisa menikmati lagi kan. Berarti lu sekarang lu udah sering-sering pindah-pindah gereja dong kalau gitu. Aku lu. Enggak juga sih. Tapi kan jadi kan kayak misalkan kita kan punya banyak teman-teman kita, ada yang pindah kemana gitu kan. Ada yang mungkin ke Amerika juga gitu. Mereka bisa menikmati gereja paling nggak mengobati rindu gereja di Maulana Yusuf kayak gimana sih kan. Itu kan jadi bisa lebih luas gitu. Ya kan. Itu ada keuntungan positifnya juga di situ. Jadi mau gereja itu digitalisasi atau konvensional sebenarnya sama aja ya. Sama aja, dua-duanya punya keuntungan dan kita sebaiknya sih di zaman sekarang yang makin maju mempersiapkan dua-duanya sih. Walaupun sebenarnya gimana pun juga konvensional ada keuntungan lebih jauhnya gitu, tapi ya kita tahu lah gitu kan. Iya. Plus minusnya gitu. Oke. Jadi teman-teman kita udah ngobrol nih soal apakah gereja memang harus terus digital, apa yang harus dipersiapkan gereja supaya gereja ini terus ada ya, supaya jangan mati ya kira-kira gitu. Nah jadi teman-teman obrolan kita hari ini mengingatkan kita bahwa gereja memang harus serius mempersiapkan untuk layanan digitalisasinya dan juga memang mempersiapkan timnya juga, lalu mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses itu sehingga jemaat juga merasakan betul bahwa Tuhan itu hadir di setiap kali perjumpaan digital dengan apa yang dilakukan oleh gereja, dan juga mungkin ke depan ini memang masih akan terus jadi proses yang akan terus berlanjut ya Tok ya. Betul, setuju. Nah jadi yang konvensional bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, mungkin tetap kita butuh juga karena
memang ada rasa yang tidak bisa hilang dari proses konvensional itu. Iya. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita sebagai orang-orang muda juga harus mendukung gereja melakukan apa yang terbaik yang bisa kita bantu untuk gereja lakukan dalam proses menjangkau rekan-rekan jemaat dan juga dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan gereja dengan mempersiapkan di infrastrukturnya, timnya dan hal-hal yang lain tadi ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Tok udah ngobrol hari ini. Sama-sama, Sar. Ini kita ngobrol kayak berasa pendeta ya. Padahal pendetanya Pak Pati ya. Iya, kita apa sih? Cecoro kita. Cecoro kita. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih. Dah. Dah.